Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Guntur EduTech, belajar macam media edukasi. Ya, pada video tutorial ini saya akan membuat video pembelajaran dengan record slideshow di PowerPoint. Ya, untuk contohnya seperti ini. Ada materi. Ya, jadi di slide ini ada narasi suara, kemudian diberi background musik. Materi di situ ada tujuan. Pada slide berikutnya Kemudian ada silabus, ada narasi, penjelasan dari slide, kemudian ada juga kemudian ada juga background yang berbeda. Ini ada sarana. Nah, di sini juga bisa memunculkan penggunaan pen pada slide PowerPoint. Selain pen juga bisa dimunculkan juga pointer untuk memperjelas atau menunjukkan penjelasan dari suatu materi. Apakah Anda ingin tahu lebih jelas tentang? Ya, di sini disisipkan juga ada video pembelajaran. Ya, jadi bisa vlog atau video-video yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau perkuliahan. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas e-learning? Bagaimana? Nah, setelah video kembali ke slide PowerPoint. Ya. Sekarang coba jawab ini ya. Seperti ini. Masih dan nah, di akhir sesi bisa disisipkan diskusi atau pertanyaan. Ya, seperti itu contoh dari video yang nanti kita akan buat. Selanjutnya bagaimana cara kita membuatnya? Tentu saja yang pertama adalah harus mempersiapkan materi perkuliahan atau materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini saya sudah menyediakan materi pembelajaran tersebut. Ya, di sini ada 11 slide yang dimana tadi disisipkan video pada slide ke-7. Nah, di sini setiap slide ini nanti kita akan coba berikan narasi atau penjelasan dari materi dari slide PowerPoint tersebut. Nah, tentu saja di sini untuk PowerPoint-nya kita harus sudah memberikan efek transition ya. Jadi sudah disiapkan ya, boleh diberikan efek transition agar penampilannya atau pada saat slideshow itu lebih menarik. Anggap saja di sini materi PowerPoint sudah siap dan sudah siap untuk diberikan narasi ya. Baik, langsung kita coba untuk bagaimana memberikan narasi pada slide presentasi atau PowerPoint. Langkah pertama yaitu Anda dapat mengklik slideshow. Nah, kemudian dipilih record slideshow. Kemudian klik start record from beginning. Ya, di sini ada dua ya. Start record from beginning dan start record from current slide. Jadi di sini maksudnya start recording from beginning itu artinya memulai merekam dari slide pertama. Tapi kalau start recording from current slide itu artinya memulai rekaman pada slide-slide tertentu. Nah, karena di sini di slide pertama belum kita beri narasi, recording narasi ya, maka kita pilih yang paling atas di sini. Start recording from beginning. Nah, di sini akan muncul dialog box record slideshow. Di sini ada dua centang ya. Nah, di sini pastikan ini tercentang semua, yaitu slide and animation timings, kemudian narrations ink and laser pointer. Nah, jadi di sini agar apa? Agar narasi dan pen dan laser pointer itu berfungsi ketika memberikan record. Langsung aja diklik start recording. Ya, di sini kita sudah harus memulai memberikan narasi. Kalau sebelum itu ini ada beberapa fungsi ya pada recording. Di sini ada pause recording ya. Artinya digunakan untuk memberikan jeda atau menghentikan sejenak narasi yang akan kita berikan. Jadi kalau kita klik di sini akan muncul dialog box Microsoft PowerPoint ya. Kemudian kalau ingin memulai lagi klik resume recording. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengulang-ulang kata-kata yang harus kita berikan narasi. Jadi kalau misalkan gagal, ada kesalahan dalam memberikan narasi atau penjelasan, bisa diklik pada tanda panah ke kiri ini. Namanya repeat ya, jadi mengulang kembali. Kalau ini diklik, maka nanti akan muncul lagi dialog box Microsoft PowerPoint recording pause resume recording ya. Kemudian Anda klik di situ. Maka akan kembali ke angka
nol lagi, dan seterusnya. Jadi kalau kita memberikan penjelasan, kemudian penjelasan yang kita berikan itu kurang tepat, maka bisa diklik tanda panah ke kiri ya, repeat ini ya, seperti itu. Kemudian di sini ada apa namanya, durasi ya. Maksud dari angka ini adalah lamanya durasi ya, jadi lama durasi pada slide tersebut. Sedangkan yang di tengah ini adalah record. Sebenarnya hampir sama ya, record lamanya suara yang kita berikan pada penjelasan slide tersebut. Nah, untuk tanda panah yang ke kanan, nah ini namanya next ya. Jadi kalau sudah memberikan narasi, maka klik tanda next ya. Tanda next itu untuk menuju ke slide berikutnya. Bisa juga diklik dengan menggunakan tombol keyboard ya, tombol keyboard ke bawah atau ke kanan. Seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan tanda panah ke bawah atau ke atas ya. Jadi kalau ke bawah itu ke slide berikutnya, kalau ke atas itu ke slide sebelumnya. Itu fungsi dari recording ya, recording. Ada juga di sini recording. Kemudian di sini ada penggunaan fungsi pointer. Jadi bisa diklik kanan. Kemudian di sini ada penggunaan screen ya. Screen ini untuk menampilkan misalkan agar screennya itu menjadi black screen ya. Jadi gelap ya, menutup ya. Kemudian unblack screen. Kemudian bisa juga screen ini ditampilkan white screen dan seterusnya ya. Jadi ini digunakan untuk menutup presentation ya. Ya. Nah, di sini akan muncul ke slide berikutnya, maka Anda bisa memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan atau penjelasan materi pembelajaran tersebut. Nah, bisa menggunakan pointer, bisa menggunakan klik kanan ya. Klik kanan bisa menggunakan pen ya, misalkan dibuat garis-garis seperti ini, dilingkar-lingkari ya. Kemudian klik kanan lagi bisa. Ketika Anda mengklik kanan, otomatis timernya ya atau record screennya akan berhenti. Jadi jangan khawatir kalau ada tanda di sini, ini artinya nanti tidak akan tampil pada saat Anda mempublish ya, mempublish dalam bentuk video atau slideshow ya. Kemudian kita juga bisa mengakhiri ya, end show dan seterusnya ya. Kemudian pause recording itu untuk menghentikan sementara. Kemudian juga bisa zoom in ya, kita misalnya mengarahkan ke materi yang sedang difokuskan, misalkan di bagian tujuan dan sasaran ini ya, saya klik. Nah, nanti dia akan memperbesar. Kemudian klik kanan untuk kembali posisi normal ya, ke posisi normal. Ya, seperti itu. Ya, direkam sampai dengan selesai di sini. Pada slide sebelum video saya sarankan untuk kembali saja, artinya tidak perlu kita merecord video tersebut, kita setting di luar ya. Artinya apa? Kalau kita merecord video, nanti kalau ada suara dari luar yang masuk ke melalui mikrofon, maka akan mengganggu penjelasan dari video tersebut. Sehingga di sini saran saya untuk langsung keluar aja sebelum masuk video, klik end show. Ya. Kemudian di video ini memang kita tidak akan memberikan suara apapun, dan kita menuju ke slide berikutnya ya. Di slide berikut ini, maka ini kita harus memberikan suara ya. Kita mulai lagi, kita berikan suara. Nah, di slide 8 ini kita akan coba memberikan narasi, yaitu dengan menggunakan record slideshow, kemudian pilih yang start recording from current slide. Jadi pilih yang nomor 2 ya. Kita klik di situ, kemudian kita klik start recording. Nah, di sini kita sudah harus memulai memberikan narasi pada slide yang kita pilih tadi. Misalkan di sini kita pick ya, repeat, ulangi. Ya, di sini kita klik resume recording. Ya, jadi kembali ke memberikan perekaman ya. Kemudian kalau sudah kita memberikan rekaman pada slide ini, kita tidak perlu keluar ya, jadi kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya dengan menekan tombol panah ke bawah atau ke samping atau ke kanan ya. Kemudian pada slide berikutnya di sini ada penjelasan, ayo sekarang coba jawab ini ya. Nah, dan seterusnya itu berikan narasi.
Peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Nah, itu pertanyaan. Sudah sampai akhir ya. Di sini beri narasi dan sebagainya. Baru kalau sudah, nah ini kalau mau keluar, kalau udah slide terakhir tidak perlu klik kanan and show, tapi kalau Anda klik terus maka dia akan otomatis keluar. Selanjutnya untuk kita akan coba untuk merekam semua ya, merekam semua. Jadi kita ulangi saja. Nah, caranya untuk membersihkan narasi ya, narasi, kemudian ada ink dan sebagainya, itu langkah-langkahnya seperti ini. Ya, Anda klik slideshow, kemudian record slideshow, setelah itu clear. Nah, di sini kita hapus semua karena saya tadi sudah menjelaskan fungsi dan beberapa tadi di beberapa slide, maka di sini saya hapus semua. Nah, di sini clear timings on all slide ya. Nah, ini saya clear dulu, kemudian saya ulangi lagi, record slideshow, clear, kemudian clear narration on all slides ya, diklik lagi. Nah, sehingga ini udah bersih semua ya. Sudah bersih semua dari timingsnya sama narasinya. Saya akan mencontohkan ya, merekam semua slide ya dengan memberikan narasi. Oke, record slideshow, kemudian recording from beginning, start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang fitur-fitur e-learning. Fitur-fitur e-learning yang pertama tujuan dan sasaran silabus ya. Kemudian kedua adalah silabus, yang ketiga adalah metode pengajaran, yang keempat adalah jadwal kuliah, kemudian ada tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, kemudian ada profil dan kontak pengajar. Fitur-fitur e-learning yang kedua, di sini ada referensi. Ya, referensi ini apa saja? Di situ ada diktat dan catatan kuliah, bahan presentasi, contoh ujian yang lalu, kemudian ada FAQ, frequently asked question, kemudian sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs yang bermanfaat, artikel-artikel dalam jurnal online. Fitur-fitur e-learning yang ketiga, di situ ada komunikasi dalam kelas, ada seperti forum diskusi online, mailing list diskusi, papan pengumuman yang menyediakan informasi perubahan jadwal kuliah. Informasi itu seperti perubahan jadwal kuliah, informasi tugas dan detailnya. Fitur-fitur e-learning yang keempat, sarana melakukan kerja kelompok. Ya, sini. Yang pertama. Nah, kita ulang coba ya. Kita ulang lagi. Fitur-fitur e-learning yang keempat, ya. Saya gunakan pen di sini. Yang pertama adalah sarana untuk melakukan kerja kelompok. Yang kedua adalah sistem ujian online dan pengumpulan feedback. Ya. Kita ganti warnanya. Nah, untuk sarana melakukan kerja kelompok di sini diantaranya adalah ada sarana untuk sharing dan direktori dalam kelompok, sharing file ya. Kemudian ada sarana diskusi untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Apakah Anda ingin tahu lebih jelas tentang e-learning? Yuk simak video berikut ini. Saya akan keluar ya. Untuk videonya tidak perlu kita beri narasi ya. Kita lewatkan, kita end-show dulu terlebih dahulu. Selanjutnya untuk yang slide 8. Nah, untuk slide 8 di sini kita akan coba memulai dari merecord ya, narasi, memberikan narasi. Kita mulai ya, record slideshow, kemudian start recording from current slides, kemudian start recording. Ya, bagaimana? Sudah paham tentang e-learning kan? Kita juga bisa menggunakan next ya di sini. Ayo, sekarang coba jawab ini ya. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning?
Coba dijawab ya di kolom komentar di bawah. Baik, sekian dan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semua sudah saya rekam di sini, memberikan narasi. Ya, kita coba kita slideshow, apakah berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nocayanto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang fitur-fitur e-learning. Fitur-fitur e-learning yang pertama tujuan dan sasaran silabus. Kemudian kedua adalah silabus, yang ketiga adalah metode pengajaran, yang keempat adalah jadwal kuliah, kemudian ada tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, kemudian ada profil dan kontak pengajar. Fitur-fitur e-learning yang kedua, di sini ada referensi. Ya, referensi ini apa saja? Di situ ada diktat dan catatan kuliah, bahan presentasi, contoh ujian yang lalu, kemudian ada FAQ, frequently asked question, kemudian sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs yang bermanfaat, artikel-artikel dalam jurnal online. Fitur-fitur e-learning yang ketiga, di situ ada komunikasi dalam kelas, ada seperti forum diskusi online, mailing list diskusi, papan pengumuman yang menyediakan informasi perubahan jadwal kuliah. Informasi itu seperti perubahan jadwal kuliah, informasi tugas dan detailnya. Fitur-fitur e-learning yang keempat, ya, saya gunakan pen di sini. Yang pertama adalah sarana untuk melakukan kerja kelompok. Yang kedua adalah sistem ujian online dan pengumpulan feedback. Ya. Kita ganti warnanya. Nah, untuk sarana melakukan kerja kelompok di sini diantaranya adalah ada sarana untuk sharing. Apakah Anda ingin tahu lebih jelas tentang e-learning? Yuk simak video berikut ini. Ya, bagaimana? Sudah paham tentang e-learning kan? Ayo, sekarang coba jawab ini ya. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Coba dijawab ya di kolom komentar di bawah. Baik, sekian dan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tadi ada beberapa yang keliru ya, atau terlalu cepat. Nah, misalkan di slide kelima ya, di sini kita cek dulu. Untuk fitur-fitur e-learning yang keempat, dan direkti dalam kelompok. Kemudian yang kedua adalah sarana diskusi untuk mengerjakan. Ya, seperti itu. Apakah ingin tahu lebih jelas? Jadi kecepatan ya. Jadi kita akan coba cek untuk lamanya rekaman di sini. Nah, kita bisa klik di icon pada suara, kemudian di sini kita lihat, kita arahkan aja di bagian sini, kita lihat, oh di situ 29,64. Nah, untuk mengetahui apakah durasinya ini sama dengan timingnya, kita cek di bagian ini ya, slide sorter ya, slide sorter. Jadi 29,64. Nah, di sini kita lihat pada yang keempat, slide kelima, di situ 27. Maka kita ini ada kita atur dulu ya di sini untuk mengatur sesuai dengan suaranya. Maka di sini timingnya kita tambahkan. Caranya klik transition, kemudian di sini ada after. Nah, di sini bisa Anda ganti ya. Misalkan di sini tadi 29 ya. 29. Nah, taruhlah di sini kita bulatkan aja 30. Jadi 30 detik ya. Ya, kita kembali, kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Kita slideshow.
Untuk fitur-fitur e-learning yang keempat, untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Apakah ingin tahu lebih jelas tentang e-learning? Oke, udah ya. Jadi udah pas. Nah, selanjutnya untuk di video di sini ada durasi. Tadi timingnya belum kita atur. Kita lihat masih kosong ya di sini. Masih timingnya masih kosong. Kita atur terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita arahkan video tersebut, kemudian kita lihat berapa durasinya di sini. Ya, 3 menit 30 detik ya. Ya, 30 detik ya. Kita atur di transition ya, di transition 7 di sini 3 menit 31 gitu sih ya. 3 menit titik 2 31. Ya, jadi di sini disesuaikan dengan berapa waktu yang yang dibutuhkan untuk video itu berputar. Nah, di sini 3 menit 29 detik ya, lebih ya. Maka di sini kita ambil aja di sini 30 saja ya, 30. Ya, seperti itu cara men-setting timings pada slides ya. Kalau memang nanti timingnya kurang pas, maka kita bisa mengaturnya. Selanjutnya kita ubah ya volume suaranya di sini. Pada suara di sini kita naikkan semua biar keras ya. Kemudian di suara ini kita geser keluar ya. Semua ya. Jadi di sini kita atur, kita geser keluar. Baik, sudah semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan ada pertanyaan, bagaimana sih kalau kita mengedit suatu narasi ya di situ? Kalau misalkan dalam memberikan penjelasan itu ada kesalahan ya dalam nadanya, atau mungkin ada suara bising dan sebagainya, misalkan pada slide tertentu saja. Tidak semua slide, apakah harus mengulang dari awal atau tidak? Nah, di sini kita tidak perlu mengulang dari awal. Ya. Caranya di sini Anda tinggal masuk ke slide yang Anda akan editing di situ. Yang kemudian misalkan di situ sudah ada suara seperti ini ya. Nah, itu bisa cara yang paling gampang ya. Itu tinggal dihapus saja bisa ya. Tapi kan untuk timingnya belum ya. Maka di sini kita perlu atur lagi. Misalkan caranya klik slideshow, record slideshow, kemudian clear. Ya, clear di sini kita gunakan jangan yang clear misalkan timingnya ya. Kita menghapus timingnya karena kan setiap slide punya durasi di situ. Yang kita hapus bukan clear timing on all slides, tapi yang kita gunakan adalah clear timing on current slides di situ. Nah, di sini kita pilih slide yang kita pilih tadi ya. Kemudian slideshow, record slideshow, kemudian pilih clear. Yang pertama timingnya kita hapus, yaitu clear timing on current slides. Ya, setelah itu lakukan lagi ya, slideshow, record slideshow, clear, kemudian yang paling bawah ya clear narration ya, clear narration on current slide di situ. Ya, jadi di sini sudah bersih ya, tinggal kita ulangi lagi untuk merecord pada slide ini saja. Ya, langkahnya bagaimana? Sama seperti tadi yang di slide 8, klik slide 10 terlebih dahulu, kemudian klik slideshow, kemudian record slideshow, pilih recording, start recording from current slides, kemudian start recording. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Jawab ya di kolom komentar di bawah. Ya, kalau sudah di sini kita keluar. Jadi tidak perlu melanjutkan lagi. And so, ya, klik kanan and so. Ya, kita tes apakah sudah pas apa belum. Kita pilih slide 10, kemudian klik slideshow. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Jawab ya di kolom komentar di bawah.
Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sudah pas ya, timing dan narasinya sudah sesuai. Seperti itu caranya. Selanjutnya kalau misalkan Anda ingin memotong ya dari suatu suara ini, misalkan diperpendek lagi, caranya bagaimana? Nah, ini ada langkah lain untuk mengediting audio ya. Diklik aja speaker atau icon suaranya, kemudian di situ nanti ada menu playback. Nah, di menu playback ini Anda tinggal klik trim audio. Nah, di sini ada tanda batas warna hijau dan di sini batas warna merah. Nah, nanti yang kita geser, nah kita ambil yang sebelah mana, kita cek dulu suaranya. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Jawab ya di kolom komentar di bawah. Ya, jadi sampai sini. Ya, ini suaranya berarti mentok sampai sini ya. Nah, di sini kan dia sampai durasinya berapa ini? Ya, 21 ya, 21 detik. Nah, sedangkan yang kita pakai di sini 14,298. Maka kita geser aja ya di sini. Yang tadinya 21 ini kita geser menjadi 14,298. Ya. Arahkan aja kursor pada batas yang warna merah. Yang sini kita potong 14,298. Nah, kalau kesulitan pakai ini ya. 298 14,298. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita coba ya lagi. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Jawab ya di kolom komentar di bawah. Ya, pas ya. Jadi ini kita potong segini, jadi 14,298. Kalau sudah, kita oke. Nah, selanjutnya kita atur timing pada slide ini. Seperti tadi, berarti diklik pada slide 10, kemudian transition. Nah, di sini ini waktunya 13,66 ya. Kita atur jadi 0.2 14, itu artinya tadi menit ya. Ini 14 detik lebih 3 ya, 14,3. Ya, 0.2 14,3. Ya, kita coba lagi dengan menggunakan slideshow. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK apa saja yang digunakan untuk mendukung terlaksananya e-learning? Jawab ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih Ya. dan saya akhiri. Seperti itu. Ya, pada prinsipnya ini dicek saja kalau memang sudah di slideshow. Kalau ini tinggal optional ya, jadi untuk men-trim atau menghapus atau mendelete ya durasi atau dan sebagainya itu bisa Anda lakukan tanpa mengulang merecord lagi di situ, yaitu dengan audio trim ya, di playback dan trim audio ya di situ. Nah, ini kita geser keluar, kemudian kita polkan suara volumenya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan background musik ya. Jadi background musik yang nanti untuk mengiringi slide presentasi atau penjelasan materi perkuliahan atau pembelajaran ini, biar lebih menarik ya. Jadi biar lebih menarik. Oke, caranya Anda bisa mendownload terlebih dahulu file suara ya, file suaranya, yaitu di mana ya, di sini ada situs namanya bensound.com ya. Di sini bisa Anda copy atau Anda klik aja langsung ke URL, Anda ketikkan bensound.com ya. Di sini kalau misalkan saya hilangkan, nah ketikkan saja bensound.com ya, bensound.com ya. Di sini bensound.com ini banyak sekali royalty free musik ya. Jadi ini bebas digunakan
terutama untuk para YouTuber ya. Jadi bisa digunakan, misalkan YouTube Anda bisa aman dari ketika Anda mengajukan monetisasi atau iklan di video tersebut. Nah, di sini ada beberapa video instrumen ya, no vokal. Jadi banyak sekali tipenya, akustik atau folk, kemudian sinematik ya, corporate, pop, elektronika dan sebagainya di situ. Nah, di sini saya contohkan saja, ambil yang di dua ini saja ya. Misalkan di sini summer. Ya, itu contoh lagu summer. Kalau yang di sini ukulele. Ya, itu kita akan coba dua itu ya. Jadi di sini kita akan download, klik download summer. Nah, di sini ada pilihan. Nah, di sini kita pilih yang download yang biasa, yang free license with attributes ya. Ya, sudah kita dapatkan di sini summer dan ukulele ya untuk intro dan materi. Ya, selanjutnya kita masukkan. Caranya memasukkannya bagaimana? Ya, di sini Anda bisa mengklik insert, ya, kemudian audio, kemudian pilih audio on my PC. Ya, selanjutnya Anda cari, Anda pilih di Benson Summer untuk intronya ya. Di sini saya pilih Benson Summer. Kemudian ini saya taruh di luar saja, karena kalau misalkan saat diekspor icon suara walaupun diposisikan hide during show ya, itu tetap terlihat ya. Maka ini kita keluarkan. Ya, selanjutnya setelah kita menggeser icon itu di sebelah sini di kiri ya, kita akan coba mengediting suara ini agar nanti suara ini hanya tampil di slide pertama saja. Maka dari itu di sini saya akan melihat terlebih dahulu untuk durasi slide pertama ini berapa, yaitu di klik transition ya. Di sini 21,67. Maka di sini kita akan atur ya pada suara icon suara ini ya. Pada icon suara ini di 21,67. Yaitu dengan cara playback kemudian trim audio. Nah, di sini untuk suara ini 3 menit ya. Kita atur di sini 21,67. 21 0.2 21,67. Ya. Di batas akhir ya. Di sini kalau sudah oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur untuk pemotongan suara sesuai dengan timing dari slide tersebut, maka di sini kita akan mengatur di bagian animation pane ya. Jadi untuk mengaktifkan animation pane ini caranya bagaimana? Ya, Anda klik di sini suara, kemudian pilih animation, menu animations, kemudian animation pane. Ya, kalau seperti ini sudah aktif, kalau seperti ini tidak aktif. Nah, di sini kita aktifkan seperti ini, sehingga dia akan muncul di sebelah kanan, menu sebelah kanan. Nah, untuk Benson ini dia posisinya di bawah. Nah, ini kita posisikan ke atas ya, dengan cara klik aja di sini Benson, kemudian Anda klik tanda segitiga ke atas ya. Nah, di sini kemudian untuk Benson ini kita atur pada klik tanda segitiga ke bawah, pilih start with previous. Jadi setelah slide ini muncul, maka background suara ini akan ikut juga muncul ya, seperti itu. Kemudian kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya terlalu keras ya. Di sini kita atur dulu. Kita perkecil aja, diklik aja icon suara, nanti di volume suara ini kita kecilkan. Ya, kita atur jangan terlalu besar. Yang penting suara ini tidak mengalahkan narasi di penjelasan pada materi slide tersebut. Sangat seperti itu, kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nursayanto pada materi fitur-fitur LB.
Ya, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan materi tentang fitur-fitur e-learning yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ya, seperti itu. Sudah pas ya. Jadi icon suaranya sudah pas di sini. Nah, selanjutnya untuk suara yang kedua itu pada materi. Ya, pada materi di sini kita akan memberikan materi 2 dan sampai terakhir ya. Kita berikan efek suara atau background suara musik ya. Caranya sama, kita masukkan insert di sini, kemudian diklik pada audio, kemudian pilih audio on my PC. Selanjutnya dipilih background ukulele ya, yang tadi kita pilih insert. Nah, di sini kita pinggirkan di sebelah kiri. Kemudian, nah untuk ini ya kita atur ya posisinya. Ya, kita atur di sini menggunakan play in background. Ya, play in background. Setelah itu diklik pada animation. Ya, animation, kemudian dipilih pada segitiga di sini, panah, kemudian pilih effect option. Nah, di effect option ini dia after berapa slide. Jadi di sini dia mulai berapa slide. Jadi tadi sebelum di sini kita lihat dulu ya. Untuk slide 7 ini tidak perlu kita beri background suara musiknya. Karena apa? Karena di sini sudah ada suara, jadi tidak perlu kita masukkan ya. Di sini ada background suaranya, jadi kita sampai slide 6. Maka di slide kedua ini kita atur untuk effect option itu kita atur di slide ke-6. Kalau slide ke-6 berarti hitungannya mulai dari nomor 2, 3, 4, 5, 6, berarti hanya 5 slides ya. Jadi stop playing after 5 slides ya. Kalau sudah oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita atur suaranya agar tidak terlalu keras di sini. Kita atur paling rendah sama seperti yang di intro tadi ya. Nah, seperti ini. Kita cek di slideshow. Misalkan di sini kita mulai dari nomor 2 ya. Kita klik slide kedua, slideshow. Oke. Fitur-fitur e-learning yang pertama yaitu apa saja. Di situ ada tujuan dan sasaran, kemudian ada silabus, ada metode pengajaran, jadwal kuliah, tugas, jadwal ujian, kemudian ada juga daftar referensi atau bahan bacaan. Kemudian yuk simak video berikut ini. Ya, selanjutnya untuk di slide 8 di sini kita akan memberikan background suara lagi, yaitu dengan suara yang sama pada slide kedua. Jadi di sini kita copy paste saja. Di copy paste, kemudian kita taruh di slide 8. Kemudian Ctrl V atau paste ya, klik kanan paste di situ. Ya, di sini kita coba untuk setting karena di sini hanya slide ke berapa ini? 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 slide ya. Maka di sini kita setting lagi di background ya, ukulele, kemudian pilih effect option. Nah, di sini kita pilih after 4 slides ya, 4 slide ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau sudah di OK. Nah, kita coba cek. Kita play lagi slideshow. Bagaimana? Sudah paham tentang e-learning kan? Ayo, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Oke. Dan semua ya, dan kalau sudah kita save ya di sini. Kalau gitu udah semua kita save. Nah, untuk men-save ini kita harus hati-hati. Kita misalkan ingin memindahkan file PPT ini, kita klik file di situ, kemudian pilih save as, kemudian misalkan kita taruh di desktop ya. Nah, di sini Anda harus memilih tipenya adalah PowerPoint presentation ya, yang
extensionnya adalah PPTX. Ya, jangan sampai Anda mengubah ke PowerPoint 97 sampai dengan 2003 presentation atau extensionnya PPT saja. Ya, jadi pilihnya yang PowerPoint presentation PPTX di sini. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda memilih yang bawah ya, versi 2003 atau 97 sampai 2003, ini untuk suara, file suara itu akan terconvert ya, jadi dia tidak berfungsi sama sekali, dan juga untuk pointer dan pen itu juga tidak akan berfungsi. Nah, ini kita pilih yang paling atas sendiri. Kalau sudah, kita bisa ganti nama di situ ya. Ya, misalkan di sini. Kalau sudah, save. Ya, itu cara menyimpan materi atau slide yang sudah kita beri narasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat kita membuat dalam bentuk slideshow. Jadi biasanya kalau tidak ingin dibentuk dalam bentuk video, maka kita bisa menyimpan format dalam bentuk slideshow. Jadi ketika siswa atau mahasiswa ya itu membuka itu dalam bentuk slideshow, maka caranya sama, klik file, save as, kemudian pilih lokasinya, misalkan di desktop. Nah, di sini Anda pada save as type-nya Anda pilih yang PowerPoint show atau dengan extension PPSX ya. Di sini Anda pilih itu ya. Kemudian klik save. Ya, apa bedanya? Kita lihat ya. Kita cek di sini. Bedanya nah seperti ini bentuknya. Jadi ketika mahasiswa mengunduh atau mendownload materi ini, dia bentuknya langsung dalam bentuk PowerPoint show ya. Jadi tinggal dibuka, nanti akan langsung muncul hasil presentation ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Jadi ini dalam bentuk PowerPoint show ya. Jadi boleh di-share, misalkan kalau di WhatsApp kan yang istilahnya tidak membutuhkan file yang cukup besar dan sebagainya, bisa kita share lewat WhatsApp atau email dan sebagainya. Nah, misalkan sekarang kita akan coba untuk mengconvert dalam bentuk video ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk video. Nah, di sini kita klik file, kemudian pilih export. Nah, di sini kita pilih create a video. Kemudian kita pilih ya presentation quality-nya. Nah, presentation quality-nya di sini kita pilih yang paling atas saja ya, yang quality high quality. Ya. Ini yang HD ya. Kalau di sini adalah medium itu 720 pixel, kemudian di sini 480. Ini yang standar ya. Ini dua ini standar. Yang ini HD. Kita pilih yang HD di sini, ukuran HD. Kemudian langsung saja kita create video. Nah, setelah itu pilih lokasinya, misalkan di desktop, kita save. Ya, untuk penyimpanan di sini akan butuh proses yang mungkin cukup lama. Ya, tergantung pada jumlah slide dan juga ada videonya apa tidak di dalamnya, karena biasanya itu akan berpengaruh juga terhadap proses exporting dari PowerPoint menjadi suatu video ya. Nah, di sini tinggal tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai. Setelah proses create video, di sini sudah tidak ada lagi tanda prosesnya, maka berarti video sudah terbentuk. Ya, kita lihat di sini di desktop. Nah, ini ada ya. Di sini ada bentuk MP4 dari materi fitur-fitur e-learning. Kita akan coba video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Ya, bisa ya. Jadi di sini berhasil. Saya kira itu untuk materi ini ya. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.